Mungkin sebagian orang tahu ya yang namanya Honda. Bagi orang Indonesia sendiri, kalau kita tuh naik apapun, motor apapun, disebutnya tuh naik Honda. Nah, sekarang kita mau cerita tentang apa sih Honda itu dan bagaimana Honda terbentuk. Ya, Honda didirikan pada 24 September 1948 oleh seorang pria yang bernama Soichiro Honda. Honda merupakan produsen sepeda motor terbesar di dunia sejak 1959 dan juga produsen mesin pembakaran dalam. Honda merupakan produsen terbesar dengan produksi lebih dari 14 juta unit tiap tahun. Honda pada waktu itu berhasil menggusur Nissan sebagai produsen mobil kedua terbesar di Jepang tahun 2001. Honda menggusur pabrikan-pabrikan lain dengan produksinya yang sangat melimpah serta kemampuannya yang meningkat pesat. Jadi itu Honda dari mulai awal pendirinya dan semuanya tuh berkembang pada waktu itu dan menjadikan pabrik mobil terbesar keempat di pasar Amerika Serikat. Singkat cerita, Honda merupakan pabrikan Jepang pertama yang meluncurkan merek mobil mewahnya menggunakan merek Acura. Amerika Serikat dan lainnya juga pasti berbeda ya, tergantung negaranya. Honda memasuki industri otomotif sejak Perang Dunia Kedua, di mana pesaing sesama Jepang seperti Toyota dan Nissan telah memulainya lebih dahulu. Jadi si Honda tuh menyusul Toyota dan Nissan untuk melakukan gebrakan baru ya di dunia internasional. Maka Honda selalu melakukan sedikit perbedaan dari kompetitornya. Ya, yang kita kenal adalah Soichiro Honda merupakan suatu pemimpin yang sangat keras kepala ya. Dia akan membuat inovasi-inovasi baru dan tidak mau ikut-ikutan dengan yang lainnya. Pertama sebagai kelengkapan operasional, kemudian menjadi kelengkapan standar. Jadi ada beberapa hal yang Honda improvisasi dan dia menjualnya ke pasaran agar terlihat beda. Honda menyukai balapan otomotif dan menciptakan rekor kecepatan pada 1936. Dia kemudian mengalami cedera dalam sebuah kecelakaan yang parah. Tulangnya patah termasuk di kedua pergelangan tangannya dan berhasil dibujuk istrinya untuk berhenti membalap. Jadi Bapak Honda ini pernah mengikuti ajang balap dan beliau terjadi crash dan patah tulang. Jadi istrinya membujuk untuk tidak melakukan balapan lagi. Honda lalu berkonsentrasi pada usahanya dan pada 1937 dia pindah dan membuat cincin-cincin untuk piston, ring piston lah istilahnya. Dengan mendirikan industri berat Tokai Seiki pada tahun 1948, dia menjual IBTS kepada Toyota. Jadi dia tuh udah mengalami kebangkrutan ya dan menjual beberapa asetnya seharga 450 yen, 450.000 ya. Kira-kira sama dengan 1 juta dolar Amerika Serikat jika diukur pada tahun 2000-an ya. Pada 1948, Honda memulai produksi sepeda motor sebagai presiden Honda Corporation. Honda mengubah perusahaan tersebut menjadi sebuah perusahaan multinasional berharga miliaran yang memproduksi sepeda motor terlaris di dunia. Honda tetap menjabat presiden perusahaan hingga dia pensiun pada tahun 1973. Kemudian tinggal sebagai direktur dan diangkat sebagai penasehat tertinggi pada tahun 1983. Setelah pensiun, Honda menyibukkan dirinya dengan pekerjaan yang berhubungan dengan Yayasan Honda.
Beliau meninggal pada 1991 karena gagal liver. Yaitu sekilas tentang hidupnya ya. Sekarang kita ulas karir-karirnya. Soichiro Honda lahir sebagai anak pertama seorang pandai besi bernama Gihei Honda pada tahun 1906 di sebuah desa kecil bernama Komyo, sekarang bernama Tenryu di Jepang. Ia tidak mengenyam pendidikan formal memadai dan tidak cemerlang di sekolah. Jadi nggak biasa-biasa saja sih, nggak pinter-pinter amat, tapi berada di tengah-tengah lah. Namun memiliki semangat dan cita-cita yang sangat tinggi. Berbagai literatur menyebutkan bahwa awal ketertarikannya pada dunia otomotif diawali pada usia yang sangat muda. Pada tahun 1922 dia bekerja pada bengkel Art Sokai. Tidak meneruskan keahlian ayahnya sebagai seorang pandai besi, dia malah bekerja langsung yang berhubungan dengan mesin. Pada waktu dia masuk ke Art Sokai, pekerjaannya tidak langsung berhubungan dengan mesin seperti yang dia inginkan, namun sebagai seorang tenaga cleaning service sambil mengasuh bayi dari pemilik bengkel. Jadi di samping dia bekerja menjadi cleaning service, dia juga mengasuh seorang bayi dari pemilik bengkel tersebut. Soalnya waktu itu dia masih muda dan belum diperbolehkan menyentuh alat-alat otomotif. 6 tahun kemudian dia dipercaya membuka cabang bengkel Art Sokai karena bakat yang sangat brilian dan seorang pemilik bengkel itu sangat menyukainya. Jadi Honda ini memiliki bakat yang sangat jenius ya, dia langsung bisa mengerti dan memahami dengan cepat. Hanya butuh waktu 6 tahun dia bisa dipercaya untuk membuka cabang di cabang Art Sokai di Hamamatsu. Bengkel itulah yang membuka jalan selanjutnya. Awalnya dia merasa bahwa bengkel miliknya adalah satu-satunya di kota itu. Tetapi tak lama kemudian dia dihadapkan pada kenyataan bahwa dia tidak sendirian. Jadi seiring berjalannya waktu dia ada saingan. Segera muncul pesaing-pesaing baru namun memiliki 2 langkah untuk memenangkan persaingan. Dia memiliki 2 langkah ya untuk memenangkan persaingan tersebut. Pertama, ia menerima perbaikan yang ditolak oleh bengkel lainnya. Jadi si Honda tuh bisa berani menerima orderan padahal di pabrik bengkel lain nggak mampu, tapi si Honda menerima. Dan kedua, dia dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan cepat dan tidak butuh waktu lama. Jadi si klien nggak butuh waktu lama menunggu untuk bisa mereparasi kendaraan atau membenarkan apa yang salah di kendaraannya. Namun Soichiro Honda bukan tipe yang gampang puas atas satu keberhasilan. Dia tuh orang yang sangat ingin ambisius lah, memperbesar pabrik dan korporasinya. Dia banyak menginginkan gagasan baru yang perlu diwujudkan. Contoh ide yang membuat velg dengan jari-jari logam menggantikan jari-jari kayu. Dulunya motor tuh pakai jari-jari kayu, jadi merupakan terobosan yang sangat besar dan lompatan yang sangat jauh jari-jari logam tuh saat itu. Obsesinya membuat ring piston yang saat itu masih sulit untuk didapat. Masa itu buatan luar negeri justru lebih bagus, soalnya soal besi Eropa lebih maju daripada Asia. Dan saat itulah dia memulai masuk ke pendidikan formal di usia 28 tahun. Dia memutuskan untuk sekolah kembali dan bergulat dengan berbagai macam percobaan ring piston. Demi membuat ring piston yang sesuai dengan standar, dia masuk ke sekolah lagi. Butuh waktu 3 tahun untuk mewujudkan proyek ring piston ini. Namun pada masa Perang Dunia akhirnya menjadi penyuplai industri militer.
Setelah perang usai, ia muncul ide memasang mesin pada sepeda motor yang merupakan cikal bakal sepeda motor Honda di kemudian hari. Awalnya, ia memanfaatkan mesin-mesin bekas perang. Sewaktu buatannya dijual, respon masyarakat sangat luar biasa. Dagangannya cepat laku hingga mendorong untuk membuat sepeda motor. Meski sepeda motornya sukses, Honda ternyata terbentur masalah finansial, bahkan terancam bangkrut. Ia memang seorang penemu dan mekanik yang hebat, namun tidak pandai mengelola keuangan. Inilah yang kemudian mempertemukan dia pada seorang Takeo Fujisawa. Di mata karyawannya, Soichiro Honda terkenal keras, bahkan tak jarang dia main tangan. Jadi si Soichiro Honda tuh sangat keras dalam membimbing dan berhubungan dengan karyawan ya, demi kebaikan Honda tersebut. Soichiro Honda memiliki sifat yang tegas dan sedikit keras kepala. Bekerja dengan Soichiro Honda berarti ada dua pilihan, pindah ke perusahaan lain atau belajar dengannya. Selain mencintai dunia permesinan, Soichiro sendiri tergila-gila dalam dunia balap. Itu yang kemudian menjadi kunci suksesnya dari area balap. Dia mendapatkan masukan berharga bagi pengembangan produknya. Bahkan ketika baru masuk dunia pembuat mobil pada tahun 1962, hanya 2 tahun sesudahnya ia merealisasikan idamannya terjun di area Formula One. Bayangkan, hanya dengan 2 tahun dia setelah membuat mobil lalu ikut ke ajang Formula One saat itu. Sungguh sangat ambisius dia. Sedangkan di kancah produksi massal, Honda menelurkan produk yang sangat disukai pasar, hemat bahan bakar dan berkecepatan tinggi. Sampai di Indonesia pun terdoktrin bahwa kalau motor Honda tuh irit. Nah, itu dia yang dia menjadi andalan Honda dari dulu. Ketika ia pensiun pada tahun 1973, ia menyerahkan pimpinannya pada Kiyoshi Kawashima. Soichiro meninggal pada tahun 1991 di usia 84 akibat penyakit liver, meninggalkan istrinya Sachi dan seorang anak laki-laki serta 2 anak perempuan. Begitu guys. Jadi si Soichiro Honda orang yang sangat keras kepala. Beliau sangat ambisius untuk bisa menjadi yang terbaik dari rekan-rekannya. Dan banyak kisah sedih lainnya, diantaranya pabriknya yang terbakar, karyanya yang ditolak Toyota, dan dulu dia mengenyam pendidikan ala kadarnya menjadi seorang cleaning service dan lain-lain. Tapi satu pesan yang kita dapat dari Soichiro Honda itu, dia tuh orang yang gak mudah menyerah dan berani mencoba, dan dia selalu percaya bahwa dia akan berhasil. Itu gak selamanya keras kepala itu gak berguna. Ternyata keras kepala itu bisa membawa kita ke sisi positif juga apabila kita benar mengarahkannya. Dan berikut sedikit asal-usul Honda dan kisah tentang pendiri Honda, Soichiro Honda. Terima kasih.